Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya sistem kerja ini diatur sama para penjahat itu, elit global, supaya kamu nggak bisa melawan, karena kebutuhan dasar kamu diambil gitu. Bahkan mereka mau mengambil udara, air, udah mau diambil juga rencananya. Beginilah orang-orang zalim. Mereka merasa nggak puas menyiksa manusia. Maka ketika seluruh manusia, apalagi umat muslim, tidak mau sadar ya, akan Allah turunkan bencana. Mungkin ada orang yang sadar sebelum bencana itu datang, dan mereka lah orang-orang yang bersatu dan berkumpul di tanah Syam untuk memerdekakan Gaza. Wallahu alam kalau itu terjadi. Dan sisanya mungkin akan sadar setelah bencana ini. Wallahu alam. Yang jelas kesalahan kita adalah tidak ingin bersatu menegakkan Al-Quran bersama-sama. Kesalahan kita adalah merasa lemah. Kemarin saya dengar Ustadz yang bilang, kita bisa apa? Kita nggak bisa angkat senjata. Kita nggak punya senjata. Menyedihkan, padahal Allah sudah wajibkan kamu untuk berperang. Tapi kamu merasa tidak punya senjata, merasa lemah, merasa tidak mampu melawan. Perasaan-perasaan inilah yang salah dalam definisi Al-Quran. Karena ketika Allah mewajibkan berperang untuk seluruh muslim dengan syarat tertentu, maka saat itulah kamu itu kuat. Saat itulah umat muslim itu punya senjata. Saat itulah kalian punya sesuatu untuk dilakukan. Gak boleh bersikap pasrah dengan orang-orang munafik yang terus melakukan kejahatan. Justru Allah memerintahkan kita untuk bersikap keras terhadap kaum munafik dan kafir itu, supaya mereka akan melakukan kezaliman. Inilah kenapa umat Muhammad itu spesial gitu. Karena salah satu hukuman Allah kepada manusia yang melakukan kezaliman ya dari tangan kita juga, demi keadilan untuk kita juga, supaya kita nggak dizalimi gitu. Jadi berjuang untuk tidak dizalimi, salah satu kelebihan dari umat Muhammad. Berbeda dengan kaum Nuh. Kalau kaum Nuh itu kan menerima ya, karena perjuangan itu menyampaikan. Kalau kita perjuangan kita menyampaikan juga, tapi ditambah dengan memerangi orang zalim. Ketika orang zalim itu udah mengangkat senjata untuk memerangi kita. Karena kalau mereka angkat senjata memerangi kita, ya nggak bisa disampaikan dong. Kalau zaman Nabi Nuh itu nggak dibunuh ya, cuman diejek-ejek, nggak sampai dibunuh sama kaumnya. Sampai akhirnya silih beberapa tahun, 1000 tahun kan tuh. Dan Allah walaupun menetapkan bencananya untuk kaum. Jadi begitulah, selalu ada alasannya kenapa Allah menetapkan sebuah aturan atau hukuman tertentu. Karena sistem yang terjadi dalam sejarah manusia itu sendiri. Dan sekali lagi Allah memang mau tahu, karena dia Tuhan sejati. Dialah Tuhan semesta, pencipta alam semesta yang rumit ini, pencipta tubuh kita yang rumit ini, yang dokter pun harus dibagi-bagi tuh. Ada spesialis ini, spesialis saraf, ada spesialis B. Saking rumitnya manusia, maka harus butuh beberapa manusia lain gitu. Bahkan dalam satu proses operasi biasanya ada dua dokter ya, dokter bedah gitu. Tapi ini drama Korea sih. Saya nggak tahu aslinya, harusnya sesuai sih ya. Bahkan dalam satu operasi, di Gaza juga ada operasi ya. Nggak cuma satu dokter kan di dalam, beberapa dokter sekaligus ada perawat. Saking kompleksnya manusia itu Allah itu yang menciptakan sesuatu yang kompleks itu. Kok nggak percaya Allah itu ada? Kok nggak mau
bersatu mendekatkan Al-Quran. Maka ada tahap kelanjutan gitu kan. Tahap awal itu ya fondasi awalnya ketika percaya bahwa Allah itu besar kan. Gak ada kekuatan selain Allah. Makanya ketika saya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil kan, cuman kekuatan itu cuman mereka ingin bergantung pada Allah saja gitu, karena toh manusia memang gak bisa diharapkan. Ketika pembantaian Gaza ini telah terjadi, telah dinonton, maka inilah waktunya untuk sadar gitu. Itu panggilan Allah untuk sadar. Dan ya inilah jawaban kita. Gak ada yang sadar kan. Bahkan ustadz yang paling baik pun berkata kata-kata yang lemah gitu. Kita tidak mampu melawan. Kita tidak punya senjata. Kan menyedihkan kan. Padahal dia secara tidak langsung membantah kodrat yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran. Ketika Allah telah mewajibkan kamu berperang, ya kamu kuat untuk itu. Tapi kamu menjawab kamu gak mampu berperang, kamu gak punya senjata. Berarti pikiranmu itu telah didominasi oleh doktrin orang kafir itu, yang sengaja ditanamkan ke umat muslim untuk percaya bahwa kamu gak bisa apa-apa. Justru kamu percaya doktrin mereka, bukan doktrin Allah yang kamu percaya. Harusnya kamu lebih percaya doktrin Allah dalam Al-Quran daripada doktrin orang kafir itu. Karena doktrin orang kafir itu membuat kamu lemah gitu. Ketika kamu percaya kamu gak bisa apa-apa, disitulah kamu gak percaya doktrin Allah. Kamu lebih percaya doktrin kafir itu daripada doktrin Allah. Karena Allah sudah mengajarkan bahwa kamu itu kuat, kamu itu mampu. Allah gak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubahnya. Ini wujud kekuatan gitu. Kekuatan penyatuan suatu kaum demi perubahan kaum itu sendiri. Allah ingin kamu kuat, tapi kamu melemahkan diri kamu sendiri, lebih percaya omongan orang kafir itu, supaya kamu lemah dan gak mau melawan gitu, selamanya tertindas. Bodoh. Kebodohan terbesar manusia memang gak percaya Al-Quran, dan kebodohan terbesar umat muslim ya tidak menegakkan Al-Quran. Karena wujud dari kepercayaan itu ada pendegakan gitu. Dan inilah kegagalan kita. Ketika rakyat Gaza dibantai dan kita semua hanya mampu tenggelam dalam Piala Dunia. Saya pun masih nonton sebenarnya. Saya pun nonton ya, meskipun tidak seperti dulu. Dulu saya dukung dari zaman dari zaman saya SD kayaknya itu ya. Waktu Brazil menang berturut-turut, saya selalu dukung Inggris. Ternyata Inggris awal mulanya Zionis berkembang biak di situ. Akhirnya muncullah deklarasi Balfour itu. Meskipun kayaknya Inggris meskipun belum terbuka ya, tapi saya nggak tahu, mungkin harus saya cari tahu dulu ya. Saya cuma lihat Muslim di Inggris itu sangat besar, apalagi pangerannya ternyata merayakan seperti pernah melakukan buka puasa bersama gitu kan. Yang menarik itu bahkan sebelum Lady Diana dibunuh kan, dibunuh kan, dia menantang Zionis ya. Bahkan karena sampai hari ini Zionis dilarang masuk itu kerajaan. Ya walau menarik gitu ya. Kalau misalnya Allah menentukan Inggris yang memulai dan Inggris yang menghentikan. Menarik sebenarnya. Sama seperti Tower 9/11 itu. Lucu ketika Tower itu dihancurkan untuk menjelekkan agama Islam.
melalui perilaku manusianya, dan ternyata diganti dengan gedung Islam sendiri, Islamic Center kan, karena ternyata orang Amerika itu pintar gitu, berbeda dengan bangsa Melayu. Kita lebih percaya kelembutan itu adalah membiarkan orang zalim melakukan apa yang mereka inginkan, padahal bukan itu kelembutan itu. Ya, kelembutan saja itu tuh ya Al-Quran, bersikap lemah, kasih sayang terhadap orang yang lemah, dan bersikap keras kepada orang yang zalim. Itulah kelembutan sejati. Tapi ya sudahlah, kalian bersikap lemah hanya kepada orang lemah, bersikap kasih sayang hanya kepada orang yang lemah. Tapi sebenarnya kalian gak sadar ketika kalian membiarkan orang-orang jahat itu melakukan kejahatannya, maka secara tidak langsung kalian membiarkan orang lemah itu disakiti gitu. Makanya saya bilang itu bukan kelembutan gitu. Itu kepalsuan gitu, kepalsuan dari doktrin yang kalian harapkan kalian lakukan atau kalian miliki. Kalian merasa itu adalah kelembutan, itu adalah kesabaran, padahal bukan. Sejatinya itu adalah kepengecutan, bahkan itu adalah kebohongan yang fana gitu, seperti fata morgana yang kalian harapkan kalian orang yang lembut, kalian harapkan kalian orang yang bijak gitu. Padahal itu adalah kecacatan sejati. Itu hal yang paling tidak benar gitu, ketika kalian membiarkan orang zalim itu melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Karena kenyataannya ketika mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan, ya tersakitilah orang-orang lemah ini. Dan kita nih orang yang masih makan 3 kali sehari ini nih, yang bakal nanggung hisapnya berat nanti. Hisap. Kalau mereka yang makan sehari aja susah, justru dapat pahala karena mereka yang disiksa. Tapi kita nih yang makan 3 kali sehari ini yang berat nanti, karena kita mampu berjuang tapi kita gak mau berjuang. Kita terikut dalam arus sistem yang mereka ciptakan dan lupa untuk melawan orang-orang zalim itu. Padahal nyata orang-orang zalim itu menindas yang lemah dengan kebijakan-kebijakan bodoh mereka. Ya, salah satunya juga hubungan ekonomi dengan Zionis Amerika dan elit PRC yang bahkan merusak tanah kita sendiri atau beberapa rakyat yang tinggal di daerah tambang itu. Tapi ya sudahlah, alam. Jadi Indonesia punya 2 arah ya. Arah menuju kehancuran karena kita membiarkan kehancuran itu terjadi. Atau yang kedua, arah menuju pembangunan ketika masyarakat Indonesia itu sadar dan melawan. Cuma kasihan karena yang sadar kan cuma mahasiswanya. Tombak dari masyarakat itu bekerja, bukan mahasiswa ya, bukan belajar. Belajar itu apa? Mereka baru mencoba itu memahami sesuatu. Mereka bagian dari sistem ekonomi, tapi bukan pusat, bukan tiang sistem ekonomi. Tiang sistem ekonomi ya para pekerja. Dan para pekerja atau buruh itu malah ikut di bawahnya kaum munafik gitu. Pemerintah zalim. Ya, kesian lah. Kalau di Amerika itu cerdas ini kan, pintar. Mereka yang turun demo itu justru para pekerjanya ini. Sama di Malaysia juga pintar kan. Ketika saya lupa ya kemarin masalahnya itu apa, orang Malaysia turun semua. Yang turun itu bukan mahasiswa, yang turun itu pekerjanya gitu. Karena itu tiang ekonomi justru pekerjanya. Maka ya gitulah.
Tapi kebodohan kalian itu bukan masalah ilmu ya, bukan masalah nggak paham sistem kuadrat, bukan masalah nggak paham trigonometri bukan. Justru kebodohan kalian karena tidak mau melawan orang-orang zalim itu. Ya, wallahu alam.